mulianya hadirat-Mu, kami baikku memuja-Mu, dimuliakan Kau Tuhan dengan pujian kami dalam rekaman hadirat-Mu memenuhi tempat ini, sebab kami baik-Mu Tuhan, dimuliakan Kau Tuhan, dimuliakan Kau Tuhan, dengan pujian Yesus Tuhan kami dalam rekaman hadirat-Mu memenuhi tempat ini, jemaat Tuhan saja katakan, terima kasih ya Tuhan. Kami ini baik-Mu Tuhan, dimuliakan Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat memenuhi setiap hati kami ya Tuhan.
dari segala penjuru, mendekat, mendekat kepada Sang Penebus, dapat di sinar terang yang haleluya, katakan oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, penerima segala belenggu, hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Engkaulah ikatan telah berbuka dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang. Amin. Oh Yesus, oh Yesus, sebab Dia berkuasa selamanya. Oh, kami agungkan namamu, penerima segala belenggu, hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, amin. Tiada yang lain, tiada yang lain. Sama saya katakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami pembebas segala belenggu, hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Haleluya. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita, sebab Tuhan kita Tuhan yang benar, amin. Haleluya. Mari dengan saya, sama-sama kita katakan, Kau gunung batuku.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Pada minggu pagi hari ini, sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu. Pada pagi hari ini kami bersuka cita karena kebaikan-Mu. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu, biarlah firman ini boleh memerdekakan setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Wah, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung di bulan Juni ini. Sudah ada 4 materi pembelajaran di setiap minggunya yang sudah kita pelajari. Mari kita kembali mengingat dan mengulang tema-tema apa saja yang ada di tiap minggu di bulan Juni ini. Di minggu pertama kita belajar tentang menghargai yang terkecil di antara kita. Di minggu kedua kita belajar tentang orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Di minggu ketiga kita bicara tentang Allah meninggikan orang yang rendah hati. Dan di minggu keempat kita belajar tentang kerendahan hati mendahului kehormatan. Dan di minggu kelima ini kita belajar meninggikan rendah hati dalam roh. Mari kita sama-sama membaca ayatnya yang terdapat di dalam Lukas 14 ayat yang 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan memuliakan orang yang rendah hati dalam roh, karena kerendahan hati mencerminkan sikap yang sesuai dengan kehendaknya, dan membangun hubungan yang baik dengan Tuhan serta sesama manusia. Bicara tentang kerendahan hati, kalau hampir sebulan ini kita bicara tentang kerendahan hati, sudah barang tentu kembali seperti di tahun-tahun awal ini bukanlah hal yang mudah untuk merendahkan hati. Karena setiap kita punya ego, setiap kita punya ego dan punya nilai di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita, ya Bapak Ibu Saudara, susah untuk merendahkan diri. Karena ya dalam konsepnya kita juga bernilai gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau dibilang merendahkan hati, merendahkan diri, mari kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa mengaplikasikan kata ini untuk setiap kita. Bahwa Tuhan sendiri mengatakan, baiklah kita rendah hati dalam roh. Karena kerendahan hati mencerminkan sikap hati kita. Sikap ini menunjukkan bahwa keinginan kita untuk tunduk kepada Tuhan. Wow, pengakuan kita bahwa kita ini bergantung sepenuhnya pada kasih karunia Tuhan. Luar biasa. Dan yang selanjutnya adalah prioritas yang diberikan kepada kehendak Tuhan daripada kepentingan pribadi. Ya, bicara tentang ketiga hal ini itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Bahwa keinginan kita untuk tunduk pada Tuhan, ya kadang-kadang kita masih menggunakan kemampuan kita dan keakuan kita untuk berkata bahwa nggak mau tunduk sama otoritasnya Tuhan. Tapi baiklah kita terus membangun kehidupan yang respect kepada Tuhan. Bahwa baiklah kita mau dibentuk oleh Tuhan. Kita mau tunduk dalam otoritas Tuhan. Dan yang pastinya kita mengakui bahwa hidup kita bergantung penuh pada kasih karunia Tuhan. Dan yang terakhir, pastikan kita memiliki prioritas dalam kehendak Tuhan. Kita mengenyampingkan kepentingan pribadi kita. Ya pastinya itu bukan hal yang mudah buat kita. Tapi baiklah kita belajar bagaimana kita memprioritaskan kehendak Tuhan terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Wahyu 3 ayat 19 berbunyi demikian. Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Oke, Bapa sendiri mengatakan bahwa ia akan kutegur dan kuhajar. Kata ditegur dan dihajar bukanlah hal yang mudah untuk kita. Karena biasanya waktu kita ditegur dan waktu kita dihajar, rasanya pasti sakit Bapak Ibu ya. Nah, kita kembali membaca ayat dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Tuhan mengatakan rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Berarti Bapak Ibu Saudara,
Yakinlah dan percayalah bahwa hidup kita ini semuanya dikendalikan oleh Tuhan. Kita nggak bisa mengatakan bahwa oh saya mampu menyelesaikan ini, saya kuat melewati ini, saya bisa membangun semua ini. Ya, ayat ini mengatakan bahwa rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan, supaya kita ditinggikan pada waktunya. Tuhan melihat kerendahan hati sebagai tanda kesiapan kita untuk mau dipimpin, dibentuk, digunakan untuk tujuan Tuhan yang mulia. Ya, buat Bapak Ibu semua, kerendahan hati, bicara tentang kerendahan hati, berarti kita tidak punya agenda apa-apa dalam setiap kehidupan kita. Ya enggak, tapi ya kita ini manusia, di mana kita punya plan A, B, C, D, E, F, G, sampai dengan Z. Tapi bisakah kita hidup tanpa kepentingan pribadi? Susah ya Bapak Ibu, tapi mari kita sama-sama terus belajar dan mencoba bahwa semua yang kita lakukan itu fokusnya adalah Tuhan. Semua yang kita kerjakan, semua yang kita hidupi, mulai dari bangun pagi sampai dengan kita menutup mata, semua yang kita kerjakan itu adalah prioritasnya Tuhan. Tapi itu tidak mudah. Saya mengatakan hal ini pun, ya itu nggak mudah buat kita semua. Buat saya pribadi pun itu nggak mudah. Tapi bagaimana saya memiliki kerendahan hati, kita semua memiliki kerendahan hati untuk kita mau sejalan dengan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memuliakan mereka yang memiliki kerendahan hati, karena sikap hati membuka jalan berkat dan kasih karunia bagi kita semua. Ya, kita jangan lihat endingnya, kita lihat prosesnya. Itu nggak mudah, sudah pasti barang tentu kita akan menyangkal diri kita bahwa hal itu nggak mudah. Dan pastinya setiap kita akan terseok-seok ya. Tapi percayalah, Tuhan pasti akan menolong kita. Karena ada ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 11 berkata demikian. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Wow, luar biasa yang Tuhan janjikan. Namun Bapak Ibu semua, ada hal yang harus dikesampingkan dalam hidup kita. Atau mungkin ditiadakan Bapak Ibu, karena ya yang kita lakukan adalah kepentingan Tuhan. Tujuan dan fokus kita adalah kepada pelayanan Tuhan. Dan dengan kerendahan hati, seorang siap dipimpin untuk melaksanakan rencana yang besar. Baiklah Bapak Ibu, kita mempersiapkan diri kita untuk sebuah rencana yang besar yang Tuhan telah sediakan. Ya, saya kembali mengatakan memang itu tidak mudah, tapi marilah kita sama-sama belajar untuk menjadi orang yang mau dipimpin oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama, mendapat limpahan kasih karunia dan berkat. Bicara tentang mendapatkan limpahan kasih karunia dan berkat adalah bicara tentang bagaimana Tuhan sudah mempersiapkan itu sedari awal. Sedari kita dibentuk, Tuhan sudah menetapkan itu semua. Tapi karena kadang-kadang kita tidak sesuai dengan mandat dan tugas yang telah diberikan dengan kita, sehingga gini, kita seringkali mengerjakan apa yang jadi kehendak kita. Kita kurang rendah hati untuk dipimpin atau mengenal siapa pemberi limpah kasih karunia dan berkat ini. Sehingga kita perlu kerendahan hati untuk apa? Membuka pintu kasih bagi karunia dan berkat Tuhan. Mari kita baca sama-sama ayatnya di dalam Yakobus 4 ayat ke-6. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena kita sudah menerima limpahan kasih dan berkat dari Tuhan. Yang kedua adalah dipercayakan Tuhan hal-hal yang besar. Ya, memang benar Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat kitab pun ada tertulis bahwa setialah dengan perkara-perkara kecil. Tapi Bapak Ibu, di level kehidupan kita, apakah kita tetap terus mau mengerjakan hal yang kecil-kecil? Ya,
dari hal yang kecil pun akan menjadi besar nantinya. Tapi percayalah Bapak Ibu semua, di saat kita memiliki kapasitas tersebut, kita akan mengerjakan hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Tuhan menginginkan mereka yang rendah hati dengan memberikan tanggung jawab dan pengaruh yang lebih besar. Tuhan mempercayakan mereka dengan hal-hal yang mereka yang tidak mencari status, tetapi mengerjakannya dengan tulus. Tuhan mempercayakan kita semua hal-hal yang besar, karena gini, Tuhan tahu capability kita, Tuhan tahu kapasitas kita. Kita mampu dengan kerendahan hati kita menerima sesuatu hal yang besar. Mari kita sama-sama baca kebenaran firman dari Lukas 19 ayat 17. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kuasa atas 10 kota. Wow, luar biasa. Karena engkau setia dengan hal-hal yang kecil, maka terimalah kekuasaan atas 10 kota. Yang tadinya 1, jadi 10. Jadi besar kemampuannya, jadi besar kapasitasnya. Karena apa? Itu sudah Tuhan tetapkan. Tapi ya, tetap Tuhan akan katakan bahwa setialah dulu terhadap hal-hal yang kecil. Jadi kerendahan hati kita membuahkan hal yang besar, membuahkan kekuasaan, dan lebih besar lagi hal-hal yang telah Tuhan persiapkan untuk setiap kita. Nah yang ketiga, mendapatkan penghormatan dan kemuliaan yang sejati. Bicara hal ini, meskipun tidak selalu menghargai kerendahan hati, Tuhan memberikan penghormatan yang sejati kepada mereka yang rendah hati. Jadi buat Bapak, Ibu, Saudara, namanya rendah hati itu tidak mudah. Kita pasti akan mengorbankan ego kita. Kita mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sudah barang tentu Tuhan akan memberikan penghormatan bagi kita. Karena kita rendah hati. Dan kita mau mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Dia mengangkat mereka di hadapan orang-orang lain. Ya Bapak Ibu, bicara tentang hal ini, setiap kita pasti pernah mengalami proses dibentuk oleh Tuhan. Dan itu pasti akan mengikis setiap ego kita. Mungkin kita kadang merasa malu, kita merasa kecewa, kita merasa marah. Tapi percayalah Bapak Ibu bahwa kita diajar untuk kita memiliki kerendahan hati. Meskipun rasanya tidak enak, meskipun hal itu melukai setiap daripada kita. Tapi percayalah, Tuhan mau kita membuat hal yang besar. Sehingga di akhir Tuhan bilang, akan mendapatkan penghormatan dan kemuliaan yang sejati. Mari kita sama-sama baca ayatnya dalam 2 Filipi ayat 8 sampai dengan 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Buat Bapak, buat kita semua yang telah mendengar kebenaran firman ini pada pagi hari ini. Bicara tentang salib adalah bicara tentang hal yang siapa yang mau disalib? Bukankah itu sesuatu hal yang hina? Tapi Tuhan memberikan contoh bagi kita semua dan kita melihat sampai dengan hari ini bahwa dia taat sampai mati untuk tujuan dan istrinya. Mati di kayu salib untuk apa? Untuk kita, untuk saya dan Bapak Ibu semua. Jadi baiklah setiap kita juga memahami bahwa pada saat kita merendahkan diri, kita nggak menggunakan ego kita. Kita taruh semua, kita kerjakan apa yang Tuhan mau. Meskipun itu tidak mudah, tapi mari kita sama-sama belajar dan tetap terus belajar. Bahwa kerendahan hati itu membuat kita melihat contoh seperti Yesus, bahwa dia akan ditinggikan. Begitu juga buat kita semua. Baiklah, kita belajar dari Yesus yang adalah teladan sempurna untuk setiap kita. Di mana dia merendahkan dirinya. Dan dia mati di kayu salib. Disidang dengan orang-orang yang mereka jelas barang tentu berbuat kesalahan, tapi Yesus pun tidak. Yesus adalah teladan yang sejati. Dan karena ketaatan serta kerendahan hatinya, Allah sangat meninggikan dia. Sebagai warga kerajaan, kita dipanggil untuk meneladani kehidupan Yesus dan menjadi pribadi yang rendah hati. Melalui kerendahan hati,
kita membuka diri untuk kasih karunia, berkat, kehormatan yang sejati dari Tuhan. Mari jadikan kerendahan hati sebagai dasar kehidupan kita dan melayani Tuhan dan sesama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur dan biarlah kami boleh hidup dengan kerendahan hati. Kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan setiap kami kapasitas untuk kami merendahkan diri kami. Kami percaya waktu kami merendahkan hati kami, Tuhan membentuk kami. Tuhan yang berperkara atas setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kami mau meneladan kehidupan Kristus yang ada telah teladan yang sejati buat setiap kami. Dan biarlah kehidupan kami pun terus dimerdekakan oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut sukacita-Mu dengan penuh berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.